Halo sahabat terpelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menyusun kerangka teori atau theoretical framework dan kerangka konsep atau school of thought yang tepat dalam sebuah penelitian. Selama ini, mahasiswa hukum seringkali melakukan riset yang tidak didahului dengan menyusun kerangka teori yang memadai. Sebagian besar mahasiswa hanya memaparkan tinjauan pustaka yang sumir dan terdiri dari kumpulan konsep-konsep yang disalin dari berbagai literatur atau buku-buku teks atau kamus, atau memaparkan norma hukum dari hukum-hukum yang terkait, tetapi tanpa ditelaah atau dianalisis secara mendalam apa sesungguhnya relevansi dari teori-teori tersebut atau norma-norma tersebut dengan topik yang akan dikaji. Sehingga kerangka atau konsep, kerangka teori atau konsep yang disajikan itu kurang memadai. Mahasiswa juga lebih banyak merujuk pada teori-teori yang ada dalam buku-buku teks ketimbang yang ada di dalam jurnal-jurnal ilmiah hukum. Sehingga teori yang digunakan terkesan out of date atau ketinggalan zaman atau kurang mengikuti perkembangan riset-riset kekinian yang dikerjakan oleh para akademisi atau para peneliti lain pada topik yang serupa, di mana peneliti seharusnya memperdebatkan teori-teori tersebut dalam penelitiannya. Oleh karena itu, dalam menyusun kerangka teori yang harus dilakukan oleh peneliti adalah, yang pertama, sebuah riset yang bagus harus didasarkan pada teori yang memadai. Teori membantu peneliti memahami hakikat dari permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Nah, teori menjadi pedoman yang mengarahkan peneliti untuk menduga-duga konsep-konsep apa yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang dirumuskan. Sehingga teori dan kerangka teori perlu dibangun untuk menghasilkan suatu model atau kerangka analisis yang pada umumnya merupakan sintesa dari logika, teori-teori, dan gejala-gejala di lapangan. Artinya, tanpa memiliki teori, peneliti akan kesulitan untuk membaca atau memaknai data. Teori hendaknya juga tidak bersandar pada informasi yang didapatkan dari buku-buku teks yang usang, tetapi alangkah lebih baik ya. Hal ini didasarkan pada jurnal-jurnal ilmiah hukum yang kekinian atau up to date. Menyalin teori dari buku teks atau jurnal ilmiah perlu diperdebatkan, dan memaparkan norma hukum perlu ditelaah atau dianalisis secara mendalam. Apa relevansi teori-teori tersebut atau makna norma-norma hukum tersebut dengan topik yang akan dikaji. Dan perlu juga ditelaah secara kritis terhadap teori-teori tersebut, mana yang kemudian akan kita gunakan atau kita kembangkan di dalam riset yang akan kita kerjakan. Meskipun dalam tataran S1 atau S2 tidak dituntut untuk melahirkan teori baru, seperti pada mahasiswa S3, tetapi setidaknya mahasiswa S1 dan S2 juga mengemukakan bahwa teori tersebut dipilih karena alasan yang telah dikaji sebelumnya dengan membandingkan teori lainnya. Nah, teori benar-benar dibutuhkan untuk menuntun peneliti menemukan jawaban-jawaban baru terhadap pertanyaan yang sudah kita mulai sejak awal, mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian, dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Menurut Newman tahun 1997,
yang dikutip oleh Irianto misalnya menyatakan bahwa kerangka teori perlu disusun dengan cara pertama, tidak menekankan pada pemikiran deduktif logis atau teori sebab akibat, melainkan mengandung serangkaian konsep dan hubungan yang saling terkait, tetapi tidak mengharuskan pernyataan sebuah sebab akibat. Kerangka teori hendaknya membentuk sebuah sistem yang rapat dan saling memperkuat yang terdiri dari konsep-konsep yang dapat saling menjelaskan. Kerangka teori juga penting di dalam menentukan urutan, tahapan, atau bagian dalam suatu penelitian. Kerangka teori merupakan sistem ide yang memberi informasi dan menempatkan teori atau pola di dalam penelitian yang terencana untuk membandingkan penelitian tersebut dengan penelitian lain. Nah, kerangka teori atau konseptual dapat ditulis dalam bentuk teks verbal ya yang dideskripsikan ya secara jelas dan boleh juga disertai dengan diagram atau gambar. Nah, saya hendak memberikan sekilas ya contoh bagaimana menyusun kerangka teori. Pertama adalah bagaimana menyusun kerangka teori atau konseptual dalam penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Misalnya, apabila Anda hendak meneliti tentang pertentangan sebuah norma hukum, maka Anda bisa merujuk pada teori Hankelsen tentang hukum berjenjang atau teori Nawiaski tentang tata urutan hukum. Bisa juga Anda menambahkan atau menggunakan asas-asas hukum di dalam penyelesaian suatu konflik hukum. Saya kira Anda sudah mengenal ya, ada beberapa asas hukum yang digunakan apabila terjadi suatu konflik hukum. Misalnya asas lex superiori derogat legi inferiori, lex posteriori derogat legi priori. Itu beberapa asas yang biasanya digunakan. Dan lex specialis derogat legi generalis. Nah, dalam penelitian tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, Anda bisa merujuk misalnya teori Jim Lee tentang Constitution as a Supreme of Law, di mana konstitusi merupakan suatu hukum yang tertinggi, atau Anda bisa kaitkan dengan teori-teori the rule of law. Jika Anda meneliti tentang kewenangan legislasi di dalam menyusun undang-undang di Indonesia pasca reformasi misalnya, Anda bisa menggunakan teori pergeseran fungsi legislasi yang pernah dikemukakan oleh Dr. Sulardi dan Cekli di dalam bukunya Pergeseran Fungsi Legislasi. Kalau Anda melakukan penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perkara tata usaha negara misalnya, Anda juga bisa menggunakan teori Cekli Pratiwi, ya, di mana AUPB merupakan sumber hukum utama dalam penyelesaian sengketa TUN yang dimuat dalam buku penjelasan hukum AUPB dalam hukum tata usaha negara. Itu adalah contoh-contoh ya teori yang bisa Anda gunakan dikaitkan dengan topik yang Anda pilih di dalam penelitian atau focus of interest Anda. Contoh lain misalnya di dalam penelitian hukum empiris atau sosiolegal. Kalau misalnya Anda hendak meneliti tentang efektivitas hukum atau undang-undang, Anda bisa menggunakan teori Lawrence Friedman. Tetapi apabila Anda melakukan penelitian multidisipliner atau penelitian sosiolegal, ya sebagaimana dikemukakan oleh Banakar dan Travers,
Anda bisa menggunakan teori Adrian Bettner, di mana dalam penelitian sosiologis perlu mengkaji aspek normatif terlebih dahulu, kemudian menguji bagaimana kesenjangan antara das Sein dan das Sollen. Nah, di dalam penelitiannya misalnya Adrian Bettner ketika mengkaji tentang access to justice dengan pendekatan sosiologis, dia mengembangkan dari model the rule of law pada access to justice ya, yang dikembangkan oleh Tamanaha dan kemudian diperbarui atau dimodifikasi oleh Adrian Bettner dan Fell, ya, yang lebih didekatkan kepada kepentingan-kepentingan access to justice masyarakat di dalam pelayanan publik oleh pemerintah. Jika Anda melakukan riset misalnya tentang penegakan hukum progresif melalui eksaminasi putusan-putusan pengadilan, maka Anda bisa menggunakan misalnya teori Sacipto Raharjo tentang hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Atau Anda bisa merujuk pada teori Gustav Frödberg tentang tentang tujuan hukum, di mana tujuan hukum tidak semata-mata untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan dan untuk mencapai kemanfaatan. Nah, jadi berbagai contoh-contoh tadi sebenarnya Anda kemudian bisa kembangkan bagaimana kemudian teori itu terkait dengan topik atau riset yang Anda teliti, apakah kemudian teori itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain, kemudian apakah terjadi perdebatan atau terjadi perkembangan ya di dalam topik-topik yang Anda angkat itu, artinya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, dan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tetapi belum ada aspek yang belum dikaji, maka disitulah sebenarnya penelitian-penelitian atau aspek-aspek yang belum dikaji itu menjadi fokus penelitian Anda, sehingga penelitian Anda memiliki nilai kebaruan atau novelty. Nah, jika kerangka teori dan konsep yang sudah Anda uraikan di dalam metode di dalam sebuah proposal penelitian dapat Anda susun secara logis, maka akan memudahkan Anda nantinya untuk menjawab rumusan-rumusan masalah di dalam penelitian dan untuk menganalisa secara lebih mendalam ya terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berhasil Anda kumpulkan. Sehingga pada akhirnya Anda bisa menarik suatu kesimpulan-kesimpulan. Nah, demikianlah cara menyusun kerangka teori atau theoretical framework dan kerangka konseptual atau school of thought dalam sebuah penelitian hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.